Baik, shalom. Selamat siang, apa kabar semuanya? Baik, yang di belakang? Baik ya. Kalau saudara sudah ada dalam ruangan ini, saya pastikan saudara sehat. Karena kalau nggak sehat nggak mungkin lolos dari screening di bawah, bukan? Waktu di termometer suhunya berubah, saudara harus pulang. Dan terima kasih untuk kesempatan pada siang ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul percakapan tepi sumur. Ya. Dan ini diambil dari Injil Yohanes 4. Ya, Injil Yohanes 4 ayat 5 sampai 26. Kalau boleh saya minta Bapak Ibu buka Alkitabnya. Ya, kita akan baca bergantian karena ini ayat cukup panjang, ada 21 ayat. Kita baca bergantian, saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Kemudian bergantian hingga selesai. Injil Yohanes 4 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-26. Maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah demikian. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Iya, terima kasih sudah bantu saya untuk baca. Ya, dan kita semua sudah dengar sama-sama, baca bersama-sama. Inti daripada cerita ini cuma ada dua tokoh di dalamnya, betul? Ada dua karakter. Satu adalah Yesus dan satu adalah wanita Samaria. Ya, dan sedikit background buat Bapak Ibu, Samaria itu adalah sebuah keturunan di mana mereka itu adalah separuh Yahudi atau separuh orang Israel, separuhnya kafir. Ya, jadi Samaria itu bukan kafir 100%, 50% kafir, 50%-nya keturunan ilahi kira-kira gitu ya, bangsa Israel.
Sehingga tadi kita baca waktu Yesus minta minum dari perempuan tersebut, perempuan itu langsung ingat, hati-hati nih. Dia Yahudi 100%. Ya, keturunan ilahi, dia bangsa terpilih. Saya separuh terpilih, separuhnya tidak terpilih nih. Makanya dia bilang nggak boleh bergaul, nggak boleh minta minum karena saya ada kafirnya. Ya. Dan Yesus membuka percakapan dengan perempuan tersebut lewat satu kalimat ini. Kalau tadi Bapak Ibu baca, kalimat pertama kali yang Yesus ucapkan kepada perempuan itu bukan shalom, bukan selamat siang ibu, enggak. Langsung dia buka dengan kalimat berilah aku minum. Dan kalimat ini sepertinya kita baca itu adalah kalimat buat diri Yesus. Karena dikatakan tadi kan Yesus sangat letih. Sehingga dia haus dan panas, daerah Timur Tengah itu suhu 40 derajat. Sehingga waktu dia bilang ini kita pikir oh ini kebutuhannya Yesus. Ternyata bukan demikian. Yesus membuka pembicaraan itu dengan kalimat ini yang ternyata kalimat ini adalah kebutuhan wanita tersebut. Hal pertama yang kita pelajari dari cerita ini adalah ketika Bapak Ibu baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, semua kalimat yang ada di sana itu untuk kebutuhan kita. Amin. Amin. Kalau Tuhan mengatakan sesuatu buat Bapak Ibu lewat firman-Nya yang saudara baca, itu untuk kebutuhan kita. Jadi jangan baca cepat-cepat. Resapi. Nah, waktu Yesus bilang, berilah aku minum, terjadilah percakapan. Perempuan itu bilang, gak boleh. Kamu Yahudi gak boleh minta ke sini. Yesus bilang, kalau kamu tahu siapa yang minta kamu minum, niscaya kamu sudah minta dia air kehidupan. Wah, perempuan itu mulai tertarik, air kehidupan, apa itu? Yesus bilang, air yang kamu ambil yang dari sumur ini, wah bisa haus lagi. Tapi kalau saya kasih air yang dari saya, kamu gak akan haus lagi. Terus perempuan itu jawab apa? Oh Tuhan, kasih aku air itu. Di otak perempuan ini masih berpikir bahwa ini air secara fisik, secara jasmani. Karena mungkin perempuan ini minta air kehidupan tersebut. Karena Yesus kasih tahu kalau air kehidupan ini kamu bawa pulang. Kamu gak akan haus lagi. Langsung perempuan itu hitung-hitungan kan. Lumayan nih hemat galon di rumah. Saudara paham? Berapa banyak Bapak Ibu yang di rumah pakai air galon? Semuanya bukan? Jadi perempuan ini mikir, lumayan nih. Hemat energi, hemat uang, ya, nggak akan haus lagi, ya nggak usah beli galon lagi. Lumayan kalau ditabung-tabung uang galonnya, tahun depan bisa ke Eropa nih jalan-jalan nih. Nah, jadi perempuan itu langsung kejar, boleh Tuhan. Saya minta air itu karena ini lumayan dalam hati nih dia. Bisa nabung nih apalagi masa Covid pandemi ini kan lumayan bisa irit-irit nih. Kasih dong air itu. Terus Yesus jawab begini, boleh panggil suamimu. Disitulah terbuka pikiran dan hati perempuan ini. Ternyata air ini bukan bicara air secara fisik. Begitu Yesus bilang panggil suamimu. Saya juga bingung kenapa Yesus suruh panggil suami. Apa urusannya suami dengan minum air? Apakah galonnya besar sehingga perlu panggil suami supaya gotong barang-barang bawa pulang ke rumah karena berat? Atau airnya dalam harus gali, suaminya bantu gali? Atau apa? Ternyata dengan Yesus suruh panggil suami, disitulah terungkap bahwa kebutuhan terbesar oleh perempuan ini, ya ada sebuah dahaga, haus di dalam, di mana terbukti dari jumlah suami perempuan itu. Ada berapa jumlahnya tadi Bapak Ibu baca? Tuh yang bilang 5 tuh bacanya kurang teliti. 5 plus 1. Yesus bilang kan, betul kamu gak punya suami. Kamu sudah punya 5 suami yang sekarang ada padamu, di rumahmu, di kamarmu. Itu belum suami, proses jadi suami. Jadi istilahnya masih orang bilang pacaran, jadi enggak gitu kan. Kaget perempuan itu, kok tahu? Nah saudara pernah ketemu enggak wanita yang punya pria 5 plus 1?
Ada istilah tante girang kan. Tapi kalau ini udah enggak ini. Ini 5+1 banyak banget. Ini tante sukacita namanya. Banyak banget 6 orang bos. Ya, dari jumlah itu kita bisa tahu perempuan ini cari apa. Setuju? Dia lagi haus apa, dia lagi dahaga apa, makanya tidak heran Yesus buka dengan percakapan ini. Beri aku minum. Ternyata yang lagi haus wanita tersebut, tetapi bukan secara fisik. Secara rohaninya. Di dalam hatinya ada sebuah dahaga. Bukan dahaga haus belayan tangan pria, bukan. Siapa yang percaya kalau wanita ini tidak ketemu Yesus hari itu di pinggir sumur itu bisa 6+1? Bisa? Bisa 7+1. Setuju? Apalagi kalau dia nggak datang ibadah di KRC bisa 12+1. Bisa bertambah terus bukan? Karena dia lagi cari sesuatu, dia lagi haus sesuatu yang mungkin wanita ini juga nggak tahu itu apa. Tapi dia tuntut terus orang yang di luar sana harus puaskan dia. Nah pikiran saudara jangan kemana ini, haus apa ini? Bukan yang itu, bukan yang itu. Saya tahu pikiran saudara mau kemana. Bukan yang itu. Dehidrasi atau dahaga ini saya pakai istilah dehidrasi rohani. Dahaga rohani. Sesuatu yang di dalam kita menuntut untuk dipuaskan, menuntut untuk dipenuhi. Dan kita tuntut yang di luar, puaskan kita yang di dalam. Nah yang paling repot adalah kalau saudara dan saya dalam kondisi seperti ini. Ya, orang kalau lagi kosong, lagi haus, lagi dahaga tuh. Dia kayak lupa diri, kayak oon, kayak bengong. Nggak sadar, antara sadar nggak sadar. Orang yang lagi dehidrasi rohani sulit sekali bisa melayani orang lain. Benar nggak sih? Setuju? Dia sulit untuk melayani pasangannya. Dia sulit untuk melayani suaminya, sulit melayani istrinya. Karena rata-rata semua orang yang lagi kosong di dalam, lagi haus di dalam, lagi dehidrasi di dalam. Dia akan tuntut untuk dilayani. Bukan untuk melayani karena terbukti 5+1 ini harus melayani kebutuhan dari wanita ini. Sesuatu yang kosong di dalamnya. Sesuatu yang menjadi dahaga di dalamnya. Yang perempuan ini juga gak tahu apa. Sehingga kalau dalam keluarga, kalau suaminya dehidrasi, istrinya dehidrasi. Pertanyaannya, siapa yang mau kasih minum siapa? Saudara paham maksud saya? Siapa yang mau penuhi siapa? Karena dua-duanya lagi dehidrasi. Sehingga timbullah tarik menarik, timbullah tuntut menuntut. Kamu gak ngerti saya sih. Kamu cuekin saya sih. Kamu gak punya perhatian sih. Semua bentuk itu adalah bentuk dari ada sesuatu di dalam saya yang butuh perhatian, menuntut, butuh dipenuhi, butuh dipuaskan. Dehidrasi rohani ini adalah haus, tapi haus setelah minum haus lagi. Betul? Betul? Haus, minum, habis minum tambah haus. Dia akan cari lagi. Nah, saya gak heran kalau ada orang sudah punya duit banyak masih mau punya duit lagi. Pernah ketemu orang seperti itu? Cim, tante, duitnya udah banyak banget tuh kok kerjanya masih ngoyo. Kurang. Setelah pernah ketemu orang seperti itu? Kalau perempuan ini mungkin kan orang di kota Sikar itu pasti ngomongin dia. Ini perempuan laki udah banyak masih mau cari lagi laki orang. Kurang katanya dia. Karena sesuatu yang dahaga ini selalu kurang. Amin. Dia minum tapi tambah haus. Dia minum ditambah haus. Makanya Yesus bilang, kamu salah minum. Air yang kamu minum salah. Itu bikin tambah haus. Dari saya, kamu gak akan haus lagi. Ada 3 kebutuhan paling dasar dalam kehidupan manusia. Saya bikin singkatan A, B, C. Apa itu? Ayo yang di belakang A. Jadi saudara bisa ingat A, B, C. Yang pertama adalah kebutuhan rasa aman.
Mungkin wanita ini dia lagi cari rasa aman. Suami pertama gak dapat rasa aman. Gimana dapat rasa aman? Keluyuran malam terus. Suami kedua bagaimana rasa aman? Game online terus. Suami ketiga gimana bisa rasa aman? Pelayanan terus. Berarti suami ketiganya Kristen nih. Suami keempat, arisan terus. Suami kelima, nonton televisi terus. Gimana bisa rasa aman? Makanya dia cari terus. Dia bukan cari suaminya. Dia cari rasa aman. Yang B adalah rasa berharga. Rasa berharga. Karena orang bisa menukarkan apa saja dalam hidupnya. Apa saja. Bahkan tubuhnya. Demi mendapatkan rasa berharga. Makanya cowok-cowok gombal pakai cara ini untuk menjebak wanita-wanita lemah yang butuh rasa berharga. Kamu cantik banget. Waduh, langsung seneng perempuannya. Aku serahkan segala-galanya. Halo. Halo. Yang di sini ibu-ibu, kok ibu-ibu udah gak boleh dong. Gadis-gadis, hati-hati jebakan Batman dipasang di mana-mana. Karena kita punya kebutuhan tersebut. Ya. Dipuji dikit langsung buat yang melayani. Hati-hati. Jangan-jangan rasa berharga kita adalah pelayanan kita. Betul? Posisi kita bisa merupakan rasa berharga kita. Makanya kenapa ada orang tidak mudah untuk dikritik. Karena mungkin dia merasa waktu dikritik tidak dihargai. Wah, kurang ajar ini orang. Enggak menghargai saya, kritik saya. Karena dia menaruh rasa berharganya di tempat yang salah. Dia cari di tempat yang salah. Mungkin di pelayanan, di posisi segala macam. Hei Bapak Ibu yang melayani. Jangan cari rasa berharga di dalam pelayanan. You come to the wrong place. Anda berharga dulu baru melayani. Karena pelayanan tidak pernah bisa memberikan rasa berharga. A, B, C. C ini sedikit saya ubah huruf depannya. Harusnya K tapi saya bikin C supaya mudah diingat. Control. Jadi pakai bahasa Inggrisnya. Kontrol. Semua kita punya kebutuhan mengontrol sesuatu. Oke, saya tanya. Siapa yang sudah tahu 2021 bakal normal kembali? Seperti tidak pernah ada COVID. Gak ada toh? Setuju? Siapa yang tahu 2021 bisa lockdown terus? Gak tahu juga Pak. Ya iyalah Pak, kita gak bisa kontrol masa depan. Setuju? Karena kita tidak bisa memprediksi dan mengontrol masa depan, kita jadi khawatir sekarang. Halo? Masuk akal? Karena kita nggak bisa menguasai, mengontrol, mengendalikan masa depan, kita jadi khawatir sekarang. Nanti kenapa ya? Nanti kenapa ya? Rata-rata orang yang khawatir karena kehilangan kontrol. Kenapa orang gampang tersinggung? Karena rasa berharga. Kenapa orang yang cepat sekali marah kalau di ngomongin sesuatu? Mungkin kurang rasa aman. Begitu digantikan posisinya langsung marah karena posisinya itu adalah rasa aman. Uang bisa menjadi rasa aman saudara. Betul ibu-ibu, kalau punya uang banyak rasa aman gak? Ayo jawab, jangan pura-pura. Ya? Rasa aman ya? Wah Tuhan baik. Kalau uangnya ada, rasa aman. Iyalah Pak, masa bayar uang sekolah pakai Shalom? Masa bayar uang listrik, isi voucher listrik pakai haleluya? Kan enggak lah Pak pakai uang, saya juga tahu. Saya tahu karena saya punya uang di rumah listrik juga bayar pakai Tokopedia. Saya juga tahu, tapi hati-hati. Jangan uang itu menjadi tempat rasa aman saudara. Karena itu rasa aman yang salah. Semakin saudara cari di situ, semakin saudara haus. Semakin saudara dahaga. Amin.
Karena ketika itu goyah dan pandemi ini sudah membuktikan bukan? Begitu sarangnya digoyang, kita langsung ketakutan karena rasa amannya di tempat yang keliru. A apa? B apa? C kontrol. Jadi A, B, C. Ya. Jadi 3 hal ini dan perempuan ini mungkin dia mengalami problem di area itu. Yang sesuatu yang kosong di dalam yang terus menerus menuntut dia untuk orang lain berikan aman, orang lain berikan penghargaan dan dia bisa kontrol orang lain. Saya rasa mungkin bisa kontrol juga karena pria-pria pada gak tahan Bu dikontrol sama si emak ini. Iya kan? Kena pria pertama, cuci piring. Oi, sapu. Waduh, apaan sih ini? Cerai. Pria yang kedua datang lagi, dia kontrol lagi. Ayo sikat kamar mandi, ya. Cuci mobil, ya. Potong rumput. Waduh, gak tahan Bu, ampun Doro. Datang lagi pria ketiga, dia kontrol lagi. Kan ada orang seperti itu, bukan? Ayo, gak boleh pegang uang. Saya yang pegang uang semua, kamu kerja. Oh, sapi dong kalau gitu. Gak mau dah. Terus begitu, dia mencari rasa kontrol. Sehingga setiap pria datang bolak-balik dalam kehidupannya dia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, hubungan apa sekarang sama penyembahan? Nah, coba kita lihat sekarang ada satu ayat. Yesus itu luar biasa ya. Di ayat 14 tadi kan waktu Yesus bercakap-cakap dengan perempuan itu kan Yesus sudah bilang. Kalau kamu minum air yang dari saya, yang saya berikan, maka dari dalam hatimu akan mengalir mata air. Di Yohanes 7 ayat 37-39, Yesus berkata yang sama. Jadi ini bukan perkataan yang cuma muncul sekali dalam Injil Yohanes. Jadi saudara harus perhatikan, kalau dia muncul berkali-kali itu sangat penting. Dia muncul di pasal 7. Ya, Yesus berkhotbah satu waktu dan dia bilang begini. Pada hari terakhir yaitu puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, dia khotbah kan. Barang siapa haus, ya. Jangan-jangan nih wanita Samaria juga lagi dengar khotbah itu yang sudah mengalami pembaharuan. Wih, bener nih. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Mungkin perempuan itu juga bilang, cepat lu semua datang ke dia, bener. Ini minum air yang dia berikan, kamu gak akan haus lagi. Karena selama ini kita minum, salah minum. Salah minumnya kenapa? Ini kuncinya ayat 38. Barang siapa percaya, katakan percaya, kepadaku, dari dalam hatinya apa? Luar biasa. Dari dalam Pak, dari dalam Bu. Kalau yang tadi wanita Samaria yang dia buat, bagaimana cara dia minum? Dari luar. 5+1 itu yang harus kasih minum. 5+1 itu harus yang penuhi. Dia minumnya dari luar, isi ke dalam. Yesus bilang, salah. Percaya kepadaku, dari dalam hatimu mengalir air tersebut. Ini maksudnya dia, kamu tidak akan haus lagi. Ini iklan yang saudara pernah dengar. Sumber air sudekat. Tapi ini bukan sudekat lagi, sangat dekat. Karena ada di mana? Dalam hati kita. Sadarkah Bapak Ibu bahwa mata airnya ada di dalammu? Engkau tidak perlu tuntut yang di luar untuk memenuhi yang di dalam. Amin. Buat saya ini tidak ada hubungannya dengan main musik, nyanyi, angkat tangan, bahasa roh, gak ada hubungannya. Kenapa? Karena wanita Samaria ini bukan seorang song leader. Setuju? Wanita Samaria ini bukan singer di gereja. Bahkan dia belum ikut komsel. Gimana ikut komsel? 5+1. Belum bertobat juga kan? Jadi ngapain Yesus ngomong sama dia mengenai nyanyi, tepuk tangan, lagu cepat berapa, lagu lambat berapa. Enggak ada urusannya. Inti daripada Yesus ngomong penyembahan dengan perempuan itu cuma di ayat yang bilang begini. Bapa itu roh, barang siapa mau nyembah Bapa harus nyembah dalam roh. Karena Bapa menghendaki orang-orang yang menyembah dalam roh dan apa itu menyembah dalam roh dan kebenaran? Ini dalam roh dan kebenaran cuma satu yang tadi Bapak Gembala bilang. KLB, Kristen lahir
baru. Karena tidak mungkin Bapak Ibu dan saya bisa nyembah Tuhan yang adalah roh dengan keadaan roh yang masih mati. Saudara dan saya perlu lahir baru. Percaya Yesus lahir baru, bukan baptis ya, saya bilang bukan baptis ya. Percaya karena Yesus bilang hanya percaya kepadaku. Titik. Lahir baru dari dalam hatimu keluar mata air. Karena orang kalau belum lahir baru, dari dalam hatinya belum mengalir aliran air dari dalam keluar, dia cenderung akan dari luar ke dalam. Sehingga waktu dia datang menyembah yang dari luar ke dalam, isinya apa penyembahnya dia? Pasti minta. Tapi Yesus bilang kalau orang yang lahir baru, percaya Kristus, dari dalam keluar. Bapak Ibu nyembah bukan karena mau minta. Nyembah bukan karena haus. Nyembah bukan karena kosong. Menyembah karena sudah penuh. A, B, C. Pasti ada huruf berikutnya yang keempat. Adalah, kok pada gak tahu abjad ya. A, B, C, D. D itu artinya dikasihi, diterima, dilindungi, dihargai. Ayat yang terakhir Yohanes. Injil Yohanes ini isinya cuma karena haus air. Coba saudara baca. Yohanes 19 ayat 28. Disinilah saudara dikasihi, disinilah saudara dihargai, disinilah saudara dilindungi, saudara mendapat aman, disinilah saudara benar-benar diterima oleh Tuhan. Yohanes 19 ayat 28 sesudah itu. Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah apa? Selesai. ABC selesai. Sekarang huruf D. Berkatalah ia supaya genap ada tertulis dalam kitab suci apa? Aku haus. Saudara masih ingat perkataan Yesus di atas kayu salib yang ketiga atau keempat? Adalah aku haus. Memang betul Alkitab tulis. Waktu Yesus ngomong haus itu benar-benar dia secara fisik haus. Tetapi disitulah dia mewakili kita semua dalam ruangan ini. Dahaga dan haus kita dia selesaikan di kayu salib. Amin. Saudara cari ABC, sudah selesai di kayu salib. Sekarang dia kasih saudara D. Engkau dikasihi, engkau diterima. Sudah, bukan akan, bukan sedang, sudah. Karena Alkitab bilang telah selesai. Sudah, engkau sudah dikasihi, engkau sudah diterima, engkau aman, engkau dihargai, engkau dilindungi. ABC selesai. Dan kalau saudara dan saya percaya bahwa sudah selesai, kita minum dari dalam. Begitu ada orang membuat kita tersinggung, tidak nyapa, tidak hargai kita. Tenang, aku bukan ABC, aku D sekarang. Aku dikasih, aku diterima, aku dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Malam nih jadi ya. Karena siang hari ini semua Bapak Ibu yang dalam ruangan ini, apapun yang saudara alami secara fisik, finansial, keluarga dan segala, semuanya itu bersumber dari sesuatu yang di dalam hati saudara. Entah itu aman, berharga, atau kontrol. Selama saudara tidak bereskan ABC ini, saudara tidak datang buat dia dan menerima, dikasihi, diampuni, diterima, diambil kembali, dilindungi, saudara akan haus terus, saudara akan haus terus. Datang ke sumber yang tepat, namanya Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya pagi ini.